Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 4 kita baca sekali lagi. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sampai sejauh itu saudara pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, pada umumnya, pada dasarnya pernikahan pasti berbahagia. Karena apa saudara? Karena Allah yang memulai pernikahan itu. Ketika Adam diciptakan Allah seorang diri, Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Makanya Allah menggenapkan sesuatu pada Adam sehingga ia memiliki kebahagiaan yang utuh, yaitu seorang istri. Makanya Allah menciptakan Hawa bagi Adam untuk menikmati kebahagiaan yang utuh itu. Dan pada awalnya Allah menetapkan pernikahan itu adalah pernikahan yang bahagia, saudara. Dan ada mungkin orang berkata, saya bahagia kalau saya seorang diri. Memang betul saudara, nggak bisa dipungkiri. Ada mungkin orang bahagia ketika dia tidak menikah. Tetapi saudara mau tahu, kalau saudara mau menikmati kebahagiaan yang utuh, itu dalam pernikahan, saudara. Ada memang orang ditetapkan oleh Allah tidak menikah. Itu adalah panggilan, saudara. Ada maksud khusus Allah bagi orang tersebut. Tetapi bagi manusia tidak baik manusia itu seorang diri. Kalau ingin meraih, mereguk kebahagiaan yang utuh itu, maka itu hanya kita bisa nikmati dalam pernikahan. Makanya saudara, dari awalnya, dari mulanya, kenapa manusia itu tidak baik seorang diri? Supaya manusia itu menikmati kebahagiaan yang utuh itu. Makanya Allah merencanakan pernikahan itu adalah pernikahan yang bahagia, saudara. Pernikahan yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi persoalannya memang saudara, manusia sudah jatuh dalam dosa. Pernikahan itu menjadi bermasalah. Bukan berarti memang pernikahan itu tidak ditetapkan bahagia lagi, saudara, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi dari sejak awal Allah sudah menetapkan pernikahan manusia itu adalah pernikahan yang bahagia. Namun saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, pernikahan itu yang merupakan pernikahan yang bahagia itu menjadi pernikahan bahagia yang bersyarat, saudara. Sebab bahagia tidaknya kita kemudian itu adalah sebuah pilihan kita. Itulah sebabnya saudara, hari ini ada banyak orang tidak bahagia bukan karena Allah tidak menetapkan pernikahannya bahagia, tetapi ada banyak pernikahan hari ini tidak bahagia karena tidak memilih untuk bahagia, saudara. Makanya perlu kita harus sadari, jangan pernah berkata Tuhan memang sudah menetapkan dari sono-sononya bahwa pernikahanku tidak bahagia, oleh karena itu bubar saja. Maka ada banyak orang berpikir hari ini, dari sejak dulu memang saya sudah tahu bahwa pernikahan ini tidak akan pernah berakhir dengan bahagia, oleh karena itu bubar saja. Karena apa? Karena memang dari sono-sononya sudah tidak bahagia. Saudara, kalau kita apalagi orang Kristen, saudara, kita harus meyakini bahwa yang memulai pernikahan itu bukanlah kita tetapi Allah. Itulah sebabnya Allah memulai sesuatu yang baik, saudara. Dan sesuatu yang baik itu adalah kebahagiaan dari pernikahan itu. Namun karena dosa, namun karena kejatuhan dan kegagalan manusia itu, memang kemudian pernikahan bahagia itu merupakan pernikahan bahagia yang bersyarat, saudara. Kebahagiaan itu menjadi sebuah pilihan. Itulah sebabnya saudara, pada ayat yang kita baca tadi, berbahagialah orang masih tetap pada awalnya. Kalau kita ini adalah orang, kalau kita ini adalah manusia, dan kalau pernikahan itu adalah pernikahan manusia, pernikahan orang, dan kalau kita menamakan diri kita adalah orang, maka bahagia itu masih milik kita, saudara. Berbahagialah orang. Ini mengacu kepada pernikahan yang akan kita lihat nanti, saudara. Kalau suatu saat mungkin kita melihat pernikahan kita tidak bahagia, jangan melegitimasi ketidakbahagiaan itu, saudara. Raih, ambil kebahagiaan itu. Karena apa? Karena kebahagiaan itu adalah milik kita. Namun perlu diraih, saudara. Perlu dipilih. Kenapa pernikahan seseorang tidak bahagia? Karena dia memilih untuk tidak bahagia, saudara. Jangan salahkan Allah ketika pernikahan kita berantakan.
Jangan salahkan Allah ketika pernikahan kita itu bermasalah dan akhirnya hancur. Allah tidak menetapkan sebuah pernikahan walaupun itu diawali dengan keliru, saudara. Saudara, mungkin saudara nggak pernah dengar ini. Bisa saja, saudara, bisa saja. Tolong perhatikan ini. Bisa saja walaupun sudah didoakan, walaupun sudah dipuasakan, walaupun sudah digumuli dengan sungguh-sungguh, kita salah menikah, saudara. Bisa saja. Tetapi kalau kita sungguh di dalam Tuhan, maka langkah awal yang salah kalau kita gumuli di hadapan Allah dan berkata, Allah tetapkan aku bahagia, maka engkau pun bisa bahagia. Jangan utak-utik dari kemarin, saudara. Memang aku dulu dipaksa orang tuaku, aku dulu gak pernah cinta dengan dia, aku dulu tidak pernah berharap kawin dengan dia. Mungkin saja, saudara, mungkin saja dalam tanda kutip kita ini menikah salah. Tetapi di dalam Tuhan, firman Tuhan ini berkata, berbahagialah orang. Tidak ada konotasi apakah dulu engkau salah menikah apa enggak. Kalau engkau adalah pernikahan dari manusia, milikmu bahagia itu, kepunyaanmu bahagia itu, pernikahanmu akan bahagia. Dan sekarang ini mungkin pernikahanmu tidak bahagia, bukan karena Tuhan menetapkan pernikahanmu tidak bahagia, tetapi raih, ambil, saudara, karena itu Tuhan tetapkan bagimu. Persoalannya memang bagaimana cara bahagia pernikahan kita, saudara. Perhatikan ini. Berbahagialah orang, kalau kita lihat tadi ayat 4, itu terutama bagi laki-laki, saudara. Khususnya laki-laki, karena yang menentukan kebahagiaan pernikahan itu sesungguhnya prioritasnya ada di laki-laki, saudara. Kalau sampai laki-laki tidak memenuhi persyaratan ini, sekalipun mungkin istrinya memiliki apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan ini, sangat sukar bagi sebuah pernikahan untuk bahagia, saudara. Berbahagialah orang, setiap orang yang takut akan Tuhan. Ini syarat mutlak, saudara. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Inilah dasar dari pernikahan, saudara. Inilah pilihan dasar dari pernikahan, saudara. Makanya dalam 1 Korintus pasal 3, Paulus berkata, dasar dari segala sesuatu tidak bisa tidak adalah Kristus, katanya. Apapun yang dibangun memang di atas dasar itu tidak masalah, tetapi persoalannya apa dasarnya? Apa yang menjadi landasannya? Landasan dari kebahagiaan pernikahan adalah seseorang yang takut akan Tuhan, khususnya seorang pria, seorang suami yang takut akan Tuhan. Makanya hati-hati, hai perempuan yang belum menikah hari ini. Jangan asal kawin, saudara. Jangan dasari pernikahanmu karena cinta, karena gak cukup, saudara. Hati-hati. Oh, aku cinta setengah mati, makanya mati beneran, saudara. Karena cinta tidak akan pernah memadai melandasi pernikahanmu kalau engkau mau bahagia. Tetapi di sini jelas dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Carilah, hai perempuan, hai wanita yang menjadi suamimu kelak, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Saudara tahu, ada kisah dalam Alkitab, cintanya setengah mati, tetapi cintanya justru menghancurkan pernikahannya, saudara. Karena apa? Karena cinta tidak memadai menjadi dasar dari sebuah pernikahan. Ingat Simpson, saudara? Betapa cintanya kepada Delilah, saudara. Setengah mati, saudara, apapun dilakukan demi Delilah, saudara. Tetapi justru karena cintanya menghancurkan keluarganya, pernikahannya. Ternyata cinta tidak memadai untuk membangun sebuah pernikahan. Hai laki-laki, hai pria, hai suami-suami, hai calon suami-suami, yakinilah kalau engkau tidak takut akan Tuhan, apapun yang kau miliki dalam pernikahanmu tidak akan pernah memadai membuat engkau bahagia. Tetapi mungkin engkau tidak punya apa-apa, engkau mungkin manusia biasa, karena memang orang Allah cari bukanlah orang yang luar biasa, tetapi laki-laki yang takut akan Tuhan, laki-laki yang menghormati Tuhan, laki-laki yang membuat Tuhan adalah segalanya, saudara. Dan bukti laki-laki yang takut akan Tuhan adalah, mari perhatikan, saudara, laki-laki itu akan membawa istrinya
di dalam mesbah doa bersama. Kalau saudara baca bukunya Zig Ziglar, saudara, ada sebuah penelitian di sana. Orang laki-laki yang membawa istrinya di dalam doa, sering membawa istrinya di dalam doa bersama, saudara, akan memiliki kekuatan yang lebih untuk menahan desakan pergumulan masalah pernikahan dibanding dengan orang yang tidak pernah membawa istrinya bersama berdoa. Seorang laki-laki yang takut akan Tuhan adalah yang membangun mesbah bersama dengan istrinya, yang membawa keluarganya untuk berdoa bersama, yang sungguh-sungguh mengandalkan hidup di dalam doa bersama-sama dengan keluarganya. Ada mungkin seorang istri ini tekun berdoa, saudara, tetapi selagi suami masih tetap ngorok di tempat tidur, sangat sukar bagi keluarga itu untuk bahagia, saudara. Mungkin lutut istrinya sudah kapalan berdoa, tetapi sejauh suami tidak pernah mengindahkan doa, tidak takut akan Tuhan, sekalipun bergelimang dengan harta, saudara, keluarga itu tidak akan pernah menikmati kebahagiaan. Karena dikatakan di sini, setiap orang, khususnya laki-laki, akan berbahagia, pernikahannya akan berbahagia, keluarganya akan berbahagia kalau yang pertama dia takut akan Tuhan, dia menghormati Tuhan, dia mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, dia tahu Tuhan segalanya, dia mengerti bahwa untuk Tuhan aku menikah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata, apa saja yang dibangun di atas dasar itu tidak menjadi masalah. Mau dibawa kemana pernikahan kita itu tidak menjadi masalah, asal yang pertama, saudara, dasarnya itu adalah takut akan Tuhan. Seringkali kalau kita tanya orang, kenapa sih menikah? Ya, karena saling cinta, karena saya mencintai dia. Atau dikatakan, kenapa menikah? Karena kita sudah cocok. Itu bohong, saudara. Dari mana laki dan perempuan bisa cocok, saudara? Mungkin karena masih pacaran. Buka pintu, ya dibuka pintu. Makan bakso, ya makan bakso. Ayo nonton, ya nonton. Karena dalam rangka pacaran. Coba kalau udah menikah, saudara, maka akan kelihatan dengan jelas bahwa sesungguhnya perempuan dan pria itu tidak akan mungkin cocok, saudara. Nggak mungkin cocok. Belum lagi dari segi karakter, saudara, dari segi penampilan sudah beda. Jadi jangan berkata, oh aku cocok dengan dia, dia suka baca novel, saya juga baca novel, dia suka nonton, saya juga nonton, dia suka belanja, saya juga belanja. Saudara, kalau itu dasar dari pernikahan Anda, maka itu adalah sebuah pernikahan yang hanya menunggu kehancurannya. Tetapi kalau engkau berkata, aku menikah karena apa? Karena aku memang akan mendasarinya di dalam takut akan Tuhan. Karena memang dari sana-sananya Tuhan sudah menetapkan aku untuk menikah, dan untuk itulah, untuk menghormati Tuhan itulah aku menikah sekarang. Sehingga apapun yang terjadi dalam pernikahan itu nanti, cocok nggak cocokkah, mungkin akan banyak perbedaan, akan banyak masalah dalam pernikahanku. Aku tahu dasarnya kuat, fondasinya mantap, alasannya jelas, maka aku akan mampu dan dimampukan untuk mengatasi setiap pergumulan yang ada. Dan di sanalah kebahagiaan itu, saudara. Takut akan Tuhan. Ya memang kita butuh uang dalam keluarga, saudara, dalam sebuah pernikahan. Tetapi jangan matre, saudara, karena uangmu suatu saat tidak bisa menolong pernikahanmu. Saya barusan baca, saudara, di koran, pesepak bola tersohor yang sudah pindah sekarang ke Barcelona, saudara, dari Arsenal. Setengah dari kekayaannya harus dikuras oleh karena perceraian, saudara. Duitnya banyak, jutaan dolar. Ternyata uangnya tidak bisa mempertahankan pernikahannya. Ada banyak orang mungkin menikah dulu, mungkin istrinya sekarang ini menikahi pemain sepak bola ini karena ia banyak duit, saudara. Ternyata duit tidak bisa mempertahankan sebuah pernikahan. Jangan menikah oleh karena dia ganteng, saudara. Ini sini yang belum menikah ini, jangan bisik-bisik. Memang perlu juga melihat penampilannya, ya bisa dibawa ke pesta gitu kan. Tetapi jangan karena itu engkau menikah, saudara. Ya,
Ada banyak orang karena melihat penampilannya. Memang boleh juga sih menjadi persyaratan, tetapi jangan itu yang utama, saudara. Karena fisik tidak akan pernah bisa mempertahankan pernikahanmu kelak. Tetapi carilah laki-laki yang takut akan Tuhan, saudara. Kalau seorang laki-laki takut akan Tuhan, saya mau berkata 75% pernikahan itu akan bahagia, saudara. Tetapi kalau bukan karena itu, maka 75% juga akan hancur, saudara. Takut akan Tuhan, itu yang penting. Karena dikatakan di sini, setiap orang itu milik kita, saudara. Jadi kalau laki-laki meraih dan memilih untuk takut akan Tuhan, mengambil pada dirinya takut akan Tuhan, mengambil pada dirinya untuk menghormati Tuhan, berarti mutlak bahagia, saudara. Mutlak, karena setiap orang yang takut akan Tuhan, katanya itu yang pertama. Tetapi yang kedua yang saya lihat yang luar biasa di sini, makanya nanti akan kita lihat juga ini miliknya perempuan juga, istri juga, saudara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya yang kedua, takut akan Tuhan, tetapi yang kedua ada punya guide-nya, saudara. Ada punya kompasnya, yaitu seorang laki-laki, seorang pria, seorang suami yang bukan saja takut akan Tuhan, tetapi punya kompas, yaitu firman Allah. Karena apa? Karena memang suatu saat ketika kita takut akan Tuhan, bukan berarti pernikahan itu tidak ada masalah, tetapi sekalipun ada masalah, ada kompasnya, ada guide-nya, saudara, ada aturannya, yaitu firman Allah. Kalau setiap orang, laki-laki dan perempuan, suami dan istri menyadari ada kompas dalam pernikahan itu, maka mutlak berbahagia, saudara. Tetapi seringkali kenapa pernikahan itu bermasalah? Kenapa pernikahan itu tidak bahagia? Bukan karena tidak ada jawaban dari persoalan, tetapi karena tidak memakai kompas itu, saudara. Tidak memakai guide, yaitu firman Allah itu. Salah satu contoh, saudara, dalam kitab Filipi berkata bahwa suami itu adalah kepala istri. Itu guide-nya, saudara. Berarti hai pria-pria, jadilah pemimpin dalam keluarga. Sekali istri jadi pemimpin, berantakan, saudara. Percayalah. Karena dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah kepala istri. Itu guide-nya, saudara. Jadi kenapa seringkali pernikahan itu tidak bahagia? Karena suami-suami tidak mengambil perannya sebagai pemimpin dalam keluarga. Saya akan katakan, bukan berarti tidak boleh menjadi wanita karir, saudara. Boleh saja. Tetapi yang pertama, hai suami-suami, hai pria-pria, nanti yang akan menikah di sini, saudara, jadilah pemimpin, hai pria. Jadilah pemimpin, hai suami. Karena hanya lewat itulah pernikahanmu akan bahagia, saudara. Mungkin engkau pria yang sangat lemah, tetapi ingatlah, sadarkan dirimu, engkau adalah pemimpin. Kalau engkau menyadari bahwa engkau pemimpin dalam keluargamu, Allah akan memberikan kekuatan bagimu sebagai seorang pemimpin. Tetapi seringkali, saudara, pria-pria hari ini tidak mengambil perannya sebagai seorang pemimpin, saudara. Dan yang kedua, saudara perhatikan dalam kitab Ayub, saudara. Bagaimanapun, saudara, bagaimanapun guide-nya, wanita atau istri itu adalah ibu rumah tangga, saudara. Ibu rumah tangga. Perhatikan dalam pasal 31 kitab Ayub, yang mengatur rumahnya, katanya. Tidak suami yang mengatur rumah, saudara, tetapi istri. Boleh engkau menjadi wanita karir, tetapi kalau engkau ambil keputusan menjadi wanita karir, saudara, berarti panggilanmu menjadi dua sekarang. Sebagai wanita karir dan juga sebagai ibu rumah tangga. Kalau engkau nggak sanggup dengan dua peran ini, jangan tinggalkan ibu rumah tangga, saudara. Tetapi kalau engkau memang bisa dua-duanya, nggak apa-apa. Sebab rumah perlu sentuhan wanita, saudara. Dari sono-sononya Tuhan sudah tetapkan itu, saudara. Itulah sebabnya kalau engkau mau bahagia pernikahanmu, hai wanita-wanita, lakukan sesuatu di rumah sekalipun engkau sibuk di kantor. Hai wanita-wanita, hai istri-istri, lakukan sesuatu dengan anak-anakmu, dengan suamimu di rumah, walaupun engkau sibuk di jabatanmu di kantor.
Itulah yang membuat pernikahan bahagia, saudara. Saudara baca dalam kitab Amsal maksud saya, saudara, mohon maaf, Amsal pasal 31. Di sana beres katanya, saudara. Nggak mungkin lagi suami uring-uringan kalau rumah udah beres, saudara. Tetapi kenapa seringkali suami uring-uringan? Karena apa? Capek dari kantor, rumah berantakan. Capek dari kantor, anak-anak nggak keurus. Capek dari kantor, makanan belum ada. Laki-laki itu gampang katanya, nggak susah. Kalau perutnya udah isi, udah tenang dia. Tetapi gimana bisa tenang? Udah capek dari kantor, kopi juga nggak ada, teh juga nggak ada, apalagi makanan, saudara. Kenapa? Sibuk di luar, saudara. Kalau saudara bisa menjamin rumah menjadi bisa diatasi dengan sibuknya di luar, boleh, saudara, boleh. Nanti kalau nggak boleh, kita ambil ayat Deborah gimana, kan gitu kan, saudara. Dia adalah pemimpin, boleh, saudara. Nggak ada memang dalam Alkitab bahwa wanita dilarang kerja di luar, nggak ada. Tetapi tanggung jawab utama seorang istri adalah rumah, saudara. Boleh engkau sibuk di luar, kerja di luar, mau jadi direktris, mau jadi apa di sana, saudara. Tetapi jangan lupakan rumahmu, jangan lupakan seisi rumahmu. Dalam kitab Amsal pasal 31 jelas berkata, suaminya dipuja-puji di pintu gerbang. Karena apa? Karena istri yang sangat-sangat bertanggung jawab, saudara. Jadi kenapa bahagia? Pernikahan itu bahagia karena ada jalurnya, saudara. Memang akan ada masalah nanti dalam keluarga, dalam pernikahan itu ada penuntunnya, yaitu firman Allah. Seringkali, saudara, kami tidak cocok lagi. Saya katakan tadi, pernikahan bukan karena cocok nggak cocok, saudara. Tetapi sekalipun nggak cocok, lihat jalur aturannya, lihat guide-nya, saudara, lihat kompasnya. Apa yang dikatakan oleh firman Allah? Kalau kita berselisih, saudara, mungkin juga saudara kaget ini. Nggak apa-apa bertengkar, saudara. Yang apa-apa itu kalau kita tidak bisa menyelesaikan pertengkaran. Kalau saudara diem aja, dipelototin diem, dimarah-marahin diem, ditonjok diem, justru tanda tanya besar itu, saudara. Disakiti diem, ya, dicekal diem, diolok-olok diem. Saya pernah baca, saudara, dalam, makanya itu anaknya menjadi kurang ajar, saudara. Saudara mungkin baca di surat kabar, satu keluhan dari seseorang psikolog di sana, saudara. Ketika anaknya, saudara, habis mandi katanya dilempar sembarangan, mohon maaf ini, pakaian dalamnya. Lalu ketika ibunya tahu bahwa anaknya ini tidak menaruh di tempat yang seharusnya, ditegur, nak tolong dong, taruh di ember situ. Diambil memang, saudara, tapi dicotorin ke muka mamanya. Tapi herannya ibunya diem, saudara. Makanya kurang ajar, saudara. Dia apa-apain diem, pantas kurang ajar, saudara. Tetapi kalau ada masalah dalam keluarga, adalah masalah dalam pernikahan, ada di sini, saudara. Firman Tuhan jelas berkata, rotani anakmu, artinya disiplin anakmu. Jangan biar anakmu kurang ajar. Kalau misalkan ada pertengkaran, ada juga dalam firman Allah bagaimana kita mengatasi pertengkaran. Dan kata lain, saudara, kenapa bahagia sekalipun ada masalah dan persoalan dalam pernikahan itu? Karena ada firman Allah. Tapi persoalannya, apakah kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepada kita? Apakah kita anggap firman Allah ini lebih penting daripada luka hati dan perasaan kita? Apakah kita lebih mementingkan firman Allah ini daripada dendam dan kemarahan kita? Persoalannya di situ, saudara. Makanya seringkali pernikahan itu tidak bahagia, bukan karena Allah tidak mau membuat pernikahan kita bahagia, karena kita seringkali tidak sejalan dengan firman Allah ini, tidak menuruti firman Allah ini. Jelas, ini mungkin sudah nggak setuju, nggak apa-apa. Jelas dalam firman Tuhan berkata Allah sangat membenci perceraian. Tapi herannya, saudara, ada orang datang ke saya, Pak, saya mau menikah. Oh, puji Tuhan, haleluya. Saya bilang, dengan siapa? Si Anu. Orang itu siapa? Mau cerai. Loh, kamu tahu nggak bahwa Allah membenci perceraian? Saya tahu, Pak. Loh, kok kamu mau menikah dengan orang bercerai?
Jadi saya nggak boleh menikah, Pak. Bukan nggak boleh menikah, tetapi kamu tahu nggak? Tahu. Makanya itu seperti iklan rokok, saudara. Saudara tahu? Merokok bisa menyebabkan serangan jantung, kanker, dan janin, apa itu, saudara? Kerusakan janin. Tapi herannya, saudara, orang masih tetap ngerokok hari ini. Udah ngeri itu, saudara. Bisa serangan jantung, kanker, kerusakan janin, masih saja ngerokok. Ada banyak juga orang Kristen hari tahu bahwa perceraian itu benci Allah, tahu, tetapi masih saja bercerai. Saya mau katakan, saudara, orang seperti dia akan pernah bisa menikmati kebahagiaan, saudara. Memang ada masalah dalam keluarga, tetapi mari balik lagi pada Alkitab, saudara. Tidak ada masalah seperti pujian kita tadi itu, saudara. Mujizat itu masih ada, keajaiban Tuhan itu masih ada. Kalau kita adalah laki-laki yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan, dan suami dan istri yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka tidak ada persoalan yang tidak ada jawabannya, tidak ada pergumulan yang tidak ada jalan keluarnya. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Makanya seringkali diungkapkan, oh nggak bisa dipertahankan. Memang kalau kita mempertahankan pernikahan kita nggak bisa, saudara, nggak sanggup. Apalagi ketika kita sudah dilecehkan bertahun-tahun, saudara. Apalagi kita sudah dikhianati bertahun-tahun. Tetapi ingatlah, saudara, kalau kita berdasar firman Allah, berdasar pada kompasnya Tuhan bagi kita, maka Tuhan akan menuntun kita kepada kebahagiaan, saudara. Memang tidak bisa, tidak gampang, saudara. Tetapi lihatlah apa yang dikatakan di sini. Kenapa bahagia, saudara? Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, saudara. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Kalau dua hal yang tadi dimiliki oleh seorang pria, seorang suami, ada masalah, kembali pada firman, bukan kembali pada laptop, saudara. Kembali pada firman. Ada persoalan, balik lagi pada firman. Istrimu, katanya dijamin oleh Alkitab di sana, menjadi seperti apa di sini, saudara? Pohon anggur yang subur. Anggur berbicara sukacita, anggur berbicara sesuatu yang memang menggairahkan di dalam keluarga, saudara. Makanya saya katakan tadi, wanita itu rumah itu perlu sentuhan wanita, saudara, sentuhan seorang istri, sehingga ketika suami datang ke rumah, tetapi suami adalah suami yang takut akan Tuhan dan berjalan dalam kebenaran firman Allah, maka istri akan menjadi sebuah kegairahan bagi dia untuk semangat bekerja, untuk semangat memperjuangkan keluarganya, dan itu menjadi sebuah kebahagiaan, saudara. Kenapa seringkali mungkin istri menjadi bukan tunduk tetapi nanduk, saudara? Jangan-jangan mungkin itu tadi, tidak takut pada Tuhan, atau tidak mengambil perannya sebagai seorang suami, seorang pemimpin, saudara. Istrimu, katanya, menjadi sebuah kebahagiaan bagimu. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun, saudara, istri itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang suami. Makanya jelas dikatakan menjadi penolong, saudara. Kalau nggak ada, itu yang saya katakan tadi, pernikahan itu akan meraih kebahagiaan yang utuh. Beda, engkau mungkin bahagia ketika engkau sendiri, tapi akan sangat berbeda kebahagiaanmu ketika engkau menikah. Kenapa? Karena hai laki-laki, engkau butuh perempuan yang akan menopang engkau, saudara, yang akan boleh mendorong engkau, saudara, melebihi apa yang bisa engkau lakukan seorang diri. Makanya ketika kita memiliki roh takut akan Tuhan, melandasi pernikahan kita dengan Kristus landasan dan dasarnya, dan kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka sungguh istri itu menjadi penolong, saudara. Istri menjadi kekuatan bagi kita. Kalau nggak ada dia, rasanya nggak bisa lakukan apa-apa, saudara. Karena memang itu yang dikatakan oleh Tuhan, nggak baik laki-laki itu seorang diri, jujur, sadar atau nggak sadar. Coba kalau perempuan nggak ada, saudara, merana dunia ini, ya kan? Tanyain mereka, sepi dunia ini, saudara. Tetapi
Coba perhatikan dalam kitab Amsal juga, dengan adanya perempuan juga repot juga dunia ini, saudara. Karena apa? Karena perempuan memang agak cerewet juga gitu masalahnya. Jadi buat pusing juga, sekali udah ngomong, saudara, waduh, suami pun pusing. Itulah ajaibnya perempuan, saudara. Nggak ada dia, sepi, tapi ada dia, berisiknya setengah ampun. Jadi harus ada dia, saudara, harus ada dia. Tetapi untuk mengkontrol itu persoalannya. Untuk boleh mengendalikan perempuan itu, saudara, yaitu takut akan Tuhan dan berjalan sesuai dengan firman-Nya. Maka perempuan itu bisa dikontrol, saudara. Walaupun dia menjadi pemimpin di kantornya, seorang pria yang takut akan Tuhan dan berjalan dalam kebenaran firman Allah bisa mengendalikan istrinya yang adalah pemimpin di kantor. Kalau di rumah, saudara, di kantor dia boleh jadi direktris, saudara. Di rumah harus tunduk pada suami. Tetapi itu hanya bisa apabila laki-laki takut akan Tuhan. Nah ini, saudara, dari sono-sononya memang suami itu udah DKI, saudara. Suami DKI, saudara. Saudara tahu? Mari coba perhatikan ini. Ketika Hawa mengambil, memang dalam Alkitab pasal 3 Kejadian, saudara, memakan lalu diberikan kepada suaminya katanya. Tetapi kalau itu benar, makan lalu kemudian berikan kepada suaminya, firman Tuhan berkata, ketika pada saat engkau makan, maka terbukalah mata, engkau akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau benar Hawa makan dulu, berarti dia udah tahu dia telanjang, saudara. Nggak mungkin lagi dia kasih ke suaminya. Berarti menurut saya, saudara, yang benar itu dia petik, karena petik ambil belum dosa, saudara. Sebab firman Tuhan berkata, ketika engkau jamah buah itu engkau akan mati. Enggak. Tetapi ketika engkau makan, maka pastilah engkau mati. Makanya ketika diambil belum mati, saudara, belum masalah. Makanya diambil lalu ketemu dengan si suami ini. Adam, ini kayaknya enak gitu kan, saudara. Lalu si Adam yang adalah suami ini udah tahu bahwa itu adalah buah dari tengah-tengah, yaitu buah kehidupan itu, saudara. Lalu dia nggak ngomong apa-apa, saudara. DKI dibawa ke tiak istri, saudara. Harusnya dia ambil kepemimpinan itu lalu berkata, Hawa, sekali-kali jangan makan. Tetapi Adam tidak mengambil perannya sebagai seorang pemimpin, saudara. Adam, enak loh, lalu akan makan, saudara. Ketika mereka makan, katanya, maka terbukalah mata mereka. Jadi kata lain, saudara, di sini memang dari sono-sononya, kalau laki-laki tidak ambil perannya sebagai pemimpin, banyak laki-laki hari ini suami-suami menjadi suami DKI, saudara. Menurut sama istrinya, saudara. Kenapa? Karena tidak mengambil perannya sebagai seorang suami yang adalah pemimpin. Ya bisa aja kan, Adam, ini lo bener lo, ini makanan yang dari sana itu enak lo, ayo makan. Lalu Adam berkata, gak boleh. Tuhan sudah berkata gak boleh makan. Jangan sekali-kali makan. Saya katakan, buang. Saya percaya Adam dan Hawa tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Tetapi jangan gitu dong, Hawa. Ya enak lo, Adam. Iya enak sih enak, tapi firman Tuhan berkata kan gak boleh. Nggak apa-apa, Adam, ini kan Tuhan gak tahu. Ya gak tahu, tapi akibatnya lemah sekali, saudara, kepemimpinan di sana. Tetapi kalau dari pertama sudah tegas, maka bisa dikontrol sebenarnya perempuan itu, saudara. Yakinlah, coba nanti, saudara, ambil kepemimpinan itu dalam keluarga. Tapi kepemimpinan yang takut akan Tuhan, bukan soal kepemimpinan yang otoriter, saudara. Makanya jelas dikatakan dalam kitab Filipi itu, hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti jemaat tunduk pada Kristus, karena ya, suami kepala dari istri. Tetapi di pihak yang lain jelas, saudara, hai suami, kasihilah istrimu. Berarti inilah model dari suami yang tunduk dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi bukan asal pemimpin penguasa yang menekan istrinya. Makanya ada kekerasan fisik dalam keluarga kan, sampai ada undang-undangnya. Kenapa? Terlalu merasa menjadi pemimpin sehingga tidak tahu bahwa ini harus dikasihi. Makanya saya katakan tadi, kalau pemimpin yang takut akan Tuhan dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah,
maka perempuan atau isinya akan bisa dikendalikan. Dalam arti supaya menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Buah zaitun itu berbicara tentang kekuatan daya hidup, saudara. Anak-anak itu menjadi daya hidup. Ada sepupu saya kemarin harus operasi otak, saudara, karena ada pembekuan darah di otaknya. Dia berkata setelah dioperasi dia baru bisa bicara. Yang bisa membuat saya bertahan hidup mengingat anak saya, katanya, saudara. Jadi anak itu menjadi daya tahan bagi seseorang. Tetapi saudara, apabila anak itu menyukakan orang tuanya, bukan? Makanya dikatakan di sini, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Nah, kalau anaknya menyakiti dia, merongrong dia, udah mati aja dah Tuhan, gitu kan, saudara. Tetapi kalau anaknya menyukakan dia, walaupun ini bukan panu, saudara, bukan. Ini operasi otak yang harus dibuka, batok kepalanya ini, saudara. Yang membuat saya bisa bertahan hidup, katanya. Karena ketika saya mengingat si Anu, dia menyebut nama anaknya, saudara. Tentu karena anaknya sangat menyukakan dia, bukan yang merongrong hidupnya. Hai suami-suami, hai pria, takut akan Tuhan dan berjalan sesuai dengan firman Allah akan membuat engkau bisa melihat lebih jauh di sini, saudara. Sesungguhnya demikian, ayat yang 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan ayat yang 6 kita baca bersama-sama. Ayat 6, 1, 2, dan 3. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Luar biasa, saudara, janji firman Allah ini. Bukan sekedar melihat anak-anakmu, tetapi melihat anak dari anak-anakmu. Berarti ada jaminan 2 generasi, saudara. Tapi itu hanya bisa apabila kita takut akan Tuhan dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi saya mau katakan bagi mereka mungkin yang belum menikah hari ini, saudara, karena ada juga yang banyak di sini yang belum menikah. Ingatlah, mari carilah yang pertama. Saya sangat sedih, saudara, melihat orang Kristen, apalagi selebritis hari ini, saudara. Ada selebritis dengan bangga berkata, anak saya agamanya, padahal dia adalah ibu yang melahirkan anaknya, saudara. Anak saya adalah agamanya lain, padahal dia orang Kristen, saudara. Kok bisa? Saya pikir, saya merelakan anak saya ikut papanya. Papanya bukan agama Kristen, saudara. Kok bisa? Saya melihat bagaimana kehidupan keluarga seperti ini, saudara. Jadi carilah yang takut akan Tuhan, yang percaya Yesus, yang mengandalkan hidupnya di atas dasar yang teguh, yaitu Kristus, saudara. Yang lain itu nomor 2, saudara. Memang perlu juga rumah, perlu juga mobil, perlu juga pekerjaan, perlu, saudara. Tapi itu yang dikatakan oleh firman Allah. Apa gunanya seseorang memiliki semua isi dunia ini, katanya, kalau dia kehilangan nyawanya? Yang penting yang pertama, buat urutan yang pertama, hai wanita-wanita, adalah laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan saudara perhatikan ketika Salomo diberikan cek suruh isi sendiri, saudara. Ketika dia dalam mimpinya, Tuhan berkata, apa saja yang akan engkau minta kepadaku, maka aku akan berikan. Itu artinya Allah memberikan cek yang Salomo suruh isi sendiri. Tetapi luar biasa Salomo, saudara. Ia lebih berkata, Tuhan, aku ingin hikmat saja. Dan anehnya, saudara, luar biasa Tuhan itu. Ketika ia melihat yang paling dasar, membutuhkan yang paling dasar, Allah memberi lebih daripada itu, saudara. Walaupun Salomo tidak meminta kekayaan atau musuh-musuhnya, Allah memberikan itu juga, saudara. Jadi kalau kita melihat bahwa yang saya inginkan adalah laki-laki yang takut akan Tuhan, jangan takut, saudara. Tuhan juga akan beri yang lain. Ya memang kalau takut dengan kere terus sampai mati, saudara, kan repot juga kan, saudara. Tapi jangan khawatir.
Kalau sungguh-sungguh engkau berkata, Tuhan, yang aku pentingkan adalah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, karena aku ingin seorang suami yang takut akan Tuhan. Dan kalau itu janjimu dengan Tuhan, saudara, maka Tuhan pun akan beri yang lain. Tuhan akan beri yang lain, saudara, selain memberi yang takut akan Tuhan. Hai istri yang sekarang juga, memang dibutuhkan sebuah hal yang lebih daripada sekadar suami yang takut akan Tuhan. Tetapi kalau engkau berkata, ya aku pentingkan dalam kehidupan suamiku adalah takut akan Tuhan dan menuntun aku di dalam ibadah bersama dengan dia, dan Tuhan akan memberikan itu dan akan menambah yang lain, saudara. Jangan khawatir. Yang seringkali kita khawatirkan, apalagi saudara, jujur nih bapak-bapak ibu yang sudah punya anak udah gede ini mau menikah, lihat-lihat dulu bobot bebet bibit bebetnya. Apalagi oleh itu siapa itu calon pendeta, oh repot saudara, udah cari yang lain aja lah. Kan gitu kadang-kadang saudara. Ya memang nggak semua pendeta itu takut akan Tuhan, tapi ya paling tidak sudah kesono-sononya kan saudara pendeta. Ya warna-warnanya udah kesana, tapi memang nggak jaminan saudara. Tapi ada banyak orang hari ini, siapa dia? Wah, sekolah pendeta. Oh jangan sekali-kali mau lanjutkan lagi hubunganmu dengan dia. Kenapa? Mau makan apa? Kan gitu kadang-kadang saudara. Lalu datang calon dokter, ya ini baru, bibitnya udah jelas. Saudara, ingatlah, kalau kita berkata, Tuhan, yang aku pentingkan pertama adalah laki-laki yang takut akan Tuhan, dan Tuhan akan tambahkan yang lain, saudara. Tuhan tambahkan yang lain. Jangan khawatir. Tetapi kalau berurusan dengan materi dulu, berurusan dengan jabatan dulu, repot saudara. Lihatlah, pernikahan anak-anakmu dan pernikahanmu akan menjadi masalah. Dari hari ke hari yang tidak akan ada ujung-ujungnya, saudara. Dan memang keputusannya gampang, cerai. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh menginginkan diberkati pernikahan, tidak bisa tidak, firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Maka istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera bagi Israel. Amin. Mari kita berdoa.